Hai teman-teman, di sesi ini kita akan membahas mengenai aturan-aturan desain atau yang biasa kita sebut sebagai design rules. Apa itu design rules? Design rules adalah aturan-aturan yang perlu dipatuhi oleh desainer untuk meningkatkan usability produk. Usability itu apa? Sesuai istilahnya, usability berasal dari kata usage dan ability, yang bermakna seberapa dapat digunakan atau lebih simpelnya kemudahan penggunaan. Design rules bisa spesifik pada produk-produk sistem tertentu, bisa juga untuk umum. Sebagai contoh, ada design rules yang khusus dipakai untuk virtual reality system dan tidak bisa dipakai untuk produk website. Contohnya, suara tidak boleh melebihi 85 atau 120 desibel pada suatu VR system. Tujuannya agar kesehatan pendengaran pengguna tidak terganggu. Ada beberapa istilah dalam design rules. Yang harus kita ingat ada 3. Pertama adalah principles. Principles, sering juga disebut prinsip, adalah design rules yang bersifat abstrak dan sangat umum. Prinsip dalam desain melandasi bagaimana kita membuat suatu desain. Istilah yang kedua adalah standar. Standar adalah design rules yang spesifik, harus dipatuhi. Yang ketiga adalah guidelines. Sesuai artinya, guidelines adalah panduan, berarti bersifat general dan tidak harus dipatuhi. Selain itu, ada satu istilah lagi, namanya design pattern. Kalau design pattern adalah pola desain, artinya pola-pola desain yang dapat digunakan kembali, biasanya dalam bentuk template untuk project-project desain berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai principles untuk usability. Dalam prinsipnya ada 3 principles yang kita butuhkan untuk mensupport usability, yaitu learnability, flexibility, dan robustness. Learnability artinya adalah kemudahan untuk dipelajari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana suatu sistem dapat mudah dipelajari dalam penggunaan pertama. Biasanya semakin intuitif desainnya, semakin mudah dipelajari. Flexibility atau fleksibilitas. Nah, di sini maksudnya adalah interaksi antara user dengan sistem tidak kaku, dapat dilakukan dalam berbagai cara. Misalkan, untuk menambahkan suatu attachment, Gmail bisa menggunakan klik icon attach ataupun drag and drop. Robustness artinya adalah seberapa besar dukungan yang diberikan oleh sistem supaya user dapat mencapai tujuannya dengan sukses. Jadi robustness ini keywordnya adalah mencapai kesuksesan. Nah, biasanya sistem yang robust itu tidak gampang error, sehingga user dapat menyelesaikan tugasnya dengan mudah. Nah, untuk masing-masing prinsip dari usability ini, ada karakter-karakter lebih dalamnya. Kita mulai dengan learnability. Principles of learnability ada 5 hal, yaitu predictability, synthesizability, familiarity, generalizability, dan consistency. Predictability artinya dia dapat diprediksi. Jadi berdasarkan pengalaman, user dapat memahami kira-kira apa yang akan terjadi kemudian. Kalau synthesizability artinya adalah user dapat membangun konsep mental model tentang sistem tersebut. Jadi kita bisa memahami, oh sebenarnya sistem ini melakukan apa. Kalau familiarity itu adalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh si user sebelumnya terhadap sistem yang baru. Misalkan mereka terbiasa dengan share icon yang bentuknya seperti ini. Ketika user melihat icon yang seperti itu di sistem yang baru, dia akan langsung merasa familiar bahwa itu adalah share icon. Kemudian generalizability. Generalizability adalah bagaimana suatu konsep dapat di-extend ke konsep yang lebih umum. Kemudian konsistensi ya berarti konsisten. Jadi kalau kita selalu menggunakan button warna merah untuk sign up, jangan kasih button yang warnanya beda-beda lagi. Karena kita sudah ingat, oh pokoknya button warna merah itu untuk sign up. Kemudian kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu flexibility. Jadi principles of flexibility diantaranya adalah dialog inisiatif. Jadi di sini ada kebebasan dari sistem untuk memberikan dialog kepada user. Kemudian ada multi-threading, artinya paralel. Jadi user interaction itu bisa paralel melakukan beberapa tugas sekaligus. Kemudian task migratability, jadi kita bisa mengeksekusi task dengan memindahkan kewajibannya dari user ke sistem. Jadi ada beberapa yang bisa diotomatiskan oleh sistem. Kemudian substitutivity atau penggantian. Jadi seperti yang saya bilang tadi, misalkan dia tidak suka dengan klik attach icon, dia bisa dengan drag and drop. Jadi ada penggantian untuk tujuan yang sama. Kemudian customizability. Nah, ini biasanya untuk user yang lebih advance. Mereka suka
suka pakai shortcut. Jadi misalkan tidak suka klik kanan copy, klik kanan paste. Nah, mereka cukup dengan Ctrl C dan Ctrl V. Nah, itu juga salah satu prinsip flexibility. Kemudian yang terakhir yaitu robustness. Jadi, prinsip-prinsipnya di sini ada 4. Pertama, observability, yaitu user dapat mengevaluasi kondisi sistem. Kemudian recoverability, kalau user melakukan kesalahan bisa mudah recover ke state yang aman. Jadi misalkan ada undo atau redo. Kemudian responsiveness, jadi ada komunikasi yang langsung antara user dengan sistem. Misalkan dia klik upload, kemudian upload memberikan feedback, dia mengeluarkan status bar loading. Jadi ada responsiveness dari sistem. Kemudian yang terakhir task conformance. Jadi seberapa baik sistem menyupport tugas user secara keseluruhan. Jadi kalau itu adalah bagaimana user merasa nyaman dalam mengerjakan tugasnya. Nah, baru saja kita membahas mengenai 3 principles of usability, yaitu learnability, flexibility, dan robustness. Terima kasih dan sampai jumpa.